Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif. Kali ini saya akan unboxing dan cerita tentang device untuk kerja saya, Surface Pro 11 2024 dengan spesifikasi Snapdragon X Plus. Ya, nah ini device-nya. Ya, kita unboxing bareng tentang Microsoft Surface Pro 11 yang terbaru ya. Jadi spesifikasinya di sini tertulis di ujung ya, Microsoft Surface Pro Snapdragon X Plus dengan memori 16 GB dan storage 256 GB. Ini untuk yang edisi ke-11 ya. Nah ini kalau kita lihat packagingnya dari daur ulang ya. Ini saya dapatkan di Tokopedia, di salah satu marketplace ya, dan dengan harga sekitar 13.500.000, dan ini seri terendah. Oke, kita langsung unboxing saja. Ada apa saja di dalamnya ya. Oke, ini di dalamnya ada device-nya itu sendiri, lalu ada charger, dan ada buku petunjuknya ya. Buku petunjuknya cukup simpel, ini cuma ada satu lembar ya. Itu menunjukkan tombol-tombolnya untuk apa saja, volume dan seterusnya ya. Lalu ada buku petunjuk keamanan. Oke, langsung kita singkirkan saja. Oh iya, laptop ini sebagai pengganti laptop saya sebelumnya. Sebelumnya saya pakai Huawei MateBook 14 yang 2024 dengan spesifikasi yang Ultra 5 ya prosesornya, lalu storage-nya 16 dan storage-nya 1 tera dan memori 16 GB. Oke, nah kita langsung saja ke device-nya ya. Nah ini dia device-nya ya. Jadi ini versi paling rendahnya dari Surface Pro ya, yang seri Snapdragon X Plus. Di atasnya ada X Elite ya, dan ini saya beli yang warna platinum. Dan ada beberapa warna ya, ada platinum, black, sapphire, dan seterusnya. Biru kalau nggak salah juga ada ya. Kebetulan di tokonya cuma ada yang warna platinum saja gitu. Nah di sini kita lihat ada dua USB Type C ya. Ini seharusnya sudah Thunderbolt 4 ya, jadi bisa connect banyak device di sini, peripheral ya. Lalu ada apa lagi di sini? Ini lubang charger, dan di bawahnya ada semacam slot gitu ya untuk keyboard ya, untuk keyboard portable ya. Dan ini di sini ada, nah di sini bisa kita buka. Kita klik di sini, tekan, nanti kita bisa lihat di sini kita bisa ganti ya storage-nya. Di sini tertulis 256 GB. Kita bisa upgrade lagi ketika kita butuh storage yang lebih besar gitu. Di sini ada kamera utama, lalu ini ada kamera depan ya untuk face unlock. Lalu di depan ini ada speaker, front speaker ya. Itu di bawah ini ya, kelihatan. Di samping ini ada pendingin ya. Ini ada semacam celah-celah begitu untuk pendingin. Nah, oke, kita coba nyalakan ya. Sambil kita menunggu menyalakan, kita cerita dikit ya tentang Snapdragon X Plus. Jadi ini versi chipset terbaru dari Snapdragon untuk Windows PC ya. Karena sebelumnya kita tahu Windows PC itu hanya bisa berjalan di arsitektur x64 atau x32 ya sebelumnya.
Nah, ini untuk yang terbaru, Windows bisa berjalan di arsitektur ARM gitu ya, karena mereka akan compete dengan iPad ya, atau MacBook dan seterusnya. Mereka punya prosesor ARM ya, M4 yang terbaru ya. Jadi ini M4 akan compete dengan Snapdragon X Elite gitu atau X Plus ya. Jadi untuk yang seri ini, nah ini udah nyala ya. Untuk yang seri ini, seri yang terendah saya bilang tadi ya. Jadi untuk seri yang terendah ini yang X Plus, dia layarnya masih LCD biasa. Untuk yang X Elite ada yang versi OLED. Nah, kita lihat ya, untuk yang versi LCD biasa ini cukup jernih ya, cukup jernih. Jadi kalau kita pernah pakai iPad, mungkin kurang lebih akan sama layarnya dengan layar iPad gitu. Oke, nah ini kita bisa, jadi untuk versi defaultnya ketika tanpa keyboard dia akan versi tablet ya. Jadi kita bisa mainkan gestur-gestur di sini ya, mulai dari gestur untuk masuk ke desktop gitu ya, ini 3 gestur gitu ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan iPad, mungkin secara gestur tidak selancar ketika pakai iPad ya, masih banyak lag-lag yang masih kurang lancar gitu ya, kurang fluid gitu kalau kita lihat. Tapi karena memang ini basisnya Windows, ketika kita mau pakai untuk kerja sambil jalan gitu ya. Saya pernah sebelumnya pakai iPad ya, iPad Pro 11 ya. Rencananya iPad Pro 11-nya mau dipakai untuk kerja mobile gitu ya. Mau dipakai untuk Word, Excel, atau balas email gitu ya, atau edit-edit PowerPoint di jalan gitu. Namun karena memang basisnya itu mobile device, Excel atau PowerPoint-nya itu tidak bisa maksimal gitu. Jadi ujung-ujungnya harus pakai Windows PC lagi gitu di kantor. Jadi cukup sulit lah untuk bisa edit-edit PowerPoint, edit-edit Excel gitu ya. Formulanya juga nggak lengkap yang versi mobilenya. Ya, jadi ujung-ujungnya harus balik ke laptop lagi gitu. Jadi saya cari alternatif. Pernah juga sebelumnya pakai Android ya, pakai Huawei MatePad Pro 13 ya gitu. Versi Android agak lebih bagus karena dia bisa WhatsApp, APK-nya ada ya, terus juga bisa menjalankan Excel, PowerPoint via web gitu ya, cukup lancar gitu. Cuma ujung-ujungnya tetap lebih enak ketika pakai Windows PC. Maka saya pertimbangkan untuk ganti ke Surface Pro ini gitu. Ya, kalau ngomongin berat, ini beratnya kurang dari 1 kilogram ya, sekitar 879 gram gitu ya. Jadi cukup ringan ya kalau kita bandingkan dengan iPad Pro yang 13 ya, yang 12 ya kalau nggak salah, itu lebih berat ya gitu. Ini cukup ringan gitu. Jadi kalau kita bandingkan juga dengan laptop kebanyakan, pastinya ini lebih ringan gitu. Oke, dan mungkin kekurangannya di sini kita nggak bisa langsung dapat colokan VGA ya, jadi nggak ada slot VGA HDMI gitu ya, kita nggak bisa langsung pakai. Jadi kita perlu konektor tambahan untuk bisa connect ke HDMI gitu ya untuk presentasi gitu. Tapi udah banyak kok yang jual colokan HDMI ya, colokan Type C to HDMI gitu ya. Dan ini nggak ada colokan untuk 3,5 audio jack ya, nggak ada. Jadi perlu colok ke Type C-nya juga gitu. Jadi Type C-nya ini bisa kita gunakan untuk macam-macam, termasuk juga Type C-nya ini bisa dipakai untuk ngecas ya. Ini bisa dipakai untuk ngecas juga. Jadi selain pakai adaptor bawaannya ya, adaptor bawaannya itu colokannya tidak ini ya, tidak universal gitu ya. Jadi ini memang khusus benar-benar dipakai untuk
Surface gitu ya. Colokannya pipih seperti ini, khusus untuk Surface, jadi tidak bisa dipakai untuk laptop lain. Jadi kalau teman-teman mau pakai colokan Type C yang universal, yang yang 40 watt ya atau 60 watt gitu ya, itu bisa pakai ke sini, ke Type C-nya, bisa ngecas juga gitu. Jadi cukup bawa satu charger, bisa pakai untuk handphone kalian atau bisa juga buat laptopnya ya gitu. Jadi nggak perlu bawa dua charger gitu. Dan ini bisa digunakan sampai ke versi yang paling rendah gitu ya. Jadi kalau kita ada kebutuhan untuk dari yang paling tinggi seperti ini gitu ya sampai dengan yang paling rendah itu bisa ya gitu. Ini cukup fleksibel sekali gitu. Oke, saya juga sudah coba ya beberapa aplikasi ya. Kalau di sini kita ada contoh ya, mungkin Netflix ya, kita coba pakai Netflix. Nah ini beberapa yang sudah kita coba install gitu ya dari Microsoft Store-nya gitu. Jadi hampir semua yang ada di Microsoft Store ini bisa kita install ya gitu. Ada, saya coba install Canva, terus even di sini saya juga install Power BI desktop ya, itu juga bisa jalan gitu. Kalau yang jelas untuk yang Office aplikasi itu bisa jalan semua ya, Word, PowerPoint, Excel dan seterusnya itu bisa jalan ya. Itu WhatsApp juga bisa jalan, Power BI desktop bisa jalan, dan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin berbasis x64 itu bisa kita coba tuh jalan ya. Ini yang berbasis x64 Power BI desktop ya, ini bisa berjalan dengan normal gitu ya. Nah lalu apa sih keuntungannya yang Surface dengan Snapdragon ini ya? Karena memang optimasi Snapdragon ini untuk kebutuhan mobile ya, untuk kebutuhan mobile, jadi ya dibutuhkan untuk keperluan Office ya, Office, PowerPoint dan seterusnya gitu. Nah di sini X Plus ini emang tujuannya untuk ngejar productivity gitu ya. Di baterai diklaim gitu ya bisa 18 jam 24 atau 24 jam ya untuk video render gitu ya, atau video memainkan video gitu ya, bukan video render ya tapi memainkan video ya. Kalau saya coba sendiri sih saya pakai seharian gitu ya, mulai dari jam, kalau nggak salah jam 8 pagi gitu ya sampai dengan jam 6 sore itu kurang lebih tersisa sekitar 20%-an gitu ya. Jadi cukup powerful gitu ya, cukup powerful dan cukup hemat baterai. Biasanya kalau kita pakai laptop biasa 3-4 jam itu sudah harus ngecas lagi. Nah ini bisa maksimal gitu. Jadi kalau bisa disandingkan dengan MacBook Air gitu ya, yang dia bisa seharian pakai, nah ini kira-kira bisa menyesuaikan atau bisa compare dengan itu ya. Kita bisa compete lah dengan laptop-laptop keluaran Apple gitu ya gitu. Jadi teman-teman ketika ada kebutuhan banyak aplikasinya yang bisa jalannya di Windows tapi pengen baterai yang lebih kuat, nah itu bisa pakai yang seri Surface dengan prosesor Snapdragon ya. Mungkin Snapdragon X Plus sekarang banyak ya, ada di beberapa vendor ya. Ada Asus ya kalau nggak salah, dia ngeluarin juga Asus ZenBook ya kalau nggak salah. Lalu ada Acer juga ada kalau nggak salah, Acer Go yang X Plus atau X Elite gitu ya. Terus ada HP OmniBook kalau nggak salah ada juga gitu ya. Cuma memang kalau dari sisi harga kita compare versi ini yang Surface ini agak lebih murah ya. Yang paling termurah itu kalau nggak salah seri X Plus itu di Acer X Go X kalau nggak salah ya. Itu sekitar 14 sekian gitu ya. Tapi
belum termasuk, kalau Surface kita ini belum termasuk keyboard. Nah, untuk keyboard saya juga beli juga keyboard tambahannya gitu ya. Jadi keyboardnya juga ada versinya macam-macam. Jadi ada 3 versi untuk yang keyboard ini. Ada yang versi flex ya, dibilang flex, Microsoft Surface Pro X yang flex gitu. Jadi bisa dilepas-lepas gitu ya, karena di keyboardnya itu ada baterainya, itu sekitar 4 juta sekian gitu. Itu juga belum termasuk slim pen-nya kalau nggak salah ya. Nah ini, lalu kalau yang versi ini versi yang keyboard with slim pen, cuma saya beli nggak sama slim pen-nya gitu. Nah ini harganya sekitar 2 juta sekian gitu ya, sekitar 2 juta sekian. Lalu untuk slim pen-nya itu sekitar 1,7 kalau nggak salah. Jadi kalau slim pen plus keyboardnya itu sekitar 4,6 sekian gitu ya. Itu cukup mahal. Jadi kalau misalkan tanpa slim pen kita gabungkan sekitar 15 jutaan gitu ya, kurang lebih sama dengan laptop konvensional gitu ya, yang clamshell gitu. Nah untuk keyboardnya sendiri ya, kita coba unboxing juga keyboardnya. Nah paket penjualnya cuma seperti ini, keyboard. Jadi keyboardnya ini kita bisa fungsikan juga untuk casingnya gitu ya, untuk casing. Jadi kita bisa bawa-bawa. Nah ini di sini bahannya bludru gitu, bahannya bludru, di dalamnya juga bahannya bludru. Jadi sangat premium sekali gitu ya. Jadi untuk bisa pakai tinggal tempel saja di sini, otomatis ada magnetiknya gitu. Nah ini ada tempat juga untuk si slim pen-nya gitu. Cuma untuk slim pen-nya ini dijual terpisah ya. Ini tadi saya sebutkan harganya sekitar 1,7 1,6 gitu. Nah ini jadi tampilannya seperti ini ketika dipakaikan keyboard gitu ya. Jadi benar-benar seperti casingnya gitu, benar-benar seperti casing. Jadi kita bisa bawa dengan seperti buku ya, seperti buku. Sangat tipis sekali. Ini kalau ditimbang sekitar 1,1 kilogram ya gitu, kalau kurang lebih gitu. Jadi masih lebih ringan dari laptop konvensional yang beratnya mungkin sekitar 1,3 1,4 kilo gitu. Dan ini sangat-sangat tipis ya kalau kita bandingkan dengan laptop konvensional gitu. Nah untuk kebisingannya sendiri ya, kalau saya nggak tahu ini mungkin laptop yang tanpa kipas ya, karena dari pemakaian saya ini tidak pernah saya temui ada kipas berputar di sini ya. Jadi nggak ada bising kipas gitu ya. Mungkin seperti prosesor mobile ya, dia tidak perlu menggunakan kipas lagi, jadi tidak ada kebisingan gitu. Oke. Nah mungkin kalau performance saya belum bisa cerita sepenuhnya, karena memang saat ini baru dipakai untuk kebutuhan office dan hampir semuanya lancar gitu ya, bisa dilakukan. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan menggunakan laptop dengan keluaran prosesor dari Intel gitu. Cuma mungkin untuk aplikasi-aplikasi tertentu itu tidak bisa menggunakan prosesor versi ARM ini gitu. Nah saya juga sempat compare juga di video-video dari teman-teman di YouTube ya, yang sudah compare gitu ya antara yang X Plus dengan X Elite gitu ya. Jadi yang versi X Elite itu memang dia sudah menggunakan layar OLED gitu. Cuma layar OLED-nya katanya ada bermasalah gitu ya untuk warna-warna hitamnya gitu. Banyak yang tekstur-tekstur hitam yang tidak bisa ditampilkan di layar OLED tersebut. Jadi mereka suggest untuk kita beli yang versi IPS-nya aja atau versi yang LCD biasa gitu, karena lebih jelas gitu ya, bisa menampilkan semua warna gitu dibanding yang versi OLED-nya. Dan versi OLED kalau nggak salah itu harganya atau yang X Elite ya kalau nggak salah harganya di atas 19 jutaan gitu ya. Jadi ya mungkin cukup tinggi gitu ya. Jadi
atau malah 20 jutaan gitu ya, cukup tinggi. Jadi kalau mau lebih efisien mungkin bisa cari yang versi X Plus saja gitu. Dan kalau ngomongin kecepatan prosesor mungkin nggak akan terlalu kelihatan karena kita menggunakan prosesor Snapdragon ini untuk kebutuhan office ya gitu, bukan untuk gaming gitu, jadi nggak terlalu signifikan kelihatannya gitu ya gitu ya. Bedanya kalau ini yang X Plus itu 10 core, yang X Elite itu 12 core ya gitu. Nah tapi untuk kebutuhan office saya rasa kalau untuk yang X Plus cukup harusnya gitu. Mungkin itu bedanya antara yang X Plus dan X Elite, walaupun saya belum pernah coba pakai ya untuk ya versi X Elite, tapi saya cukup puas dengan versi Snapdragon yang X Plus ini ya, cukup puas lah untuk kebutuhan office gitu ya, hampir tidak ada bedanya. Oke, itu saja mungkin review dari saya mengenai laptop Surface ini, dan ya mungkin Microsoft cukup aware ya mengenai persaingan di pasar ya. Banyak orang yang sekarang pakai prosesor keluaran dari Apple yaitu M4 gitu ya untuk kebutuhan mobile. Nah ini Microsoft compete ya dengan prosesor Snapdragon, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan kita semua ya gitu. Dengan adanya Snapdragon ini bisa punya daya tahan yang lama dan power yang bagus dengan mencukupi kebutuhan pekerjaan kita gitu ya. Mungkin itu saja review dari saya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar atau kirim message ke saya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.